Saudara, kasus korupsi reklamasi pesisir utara Jakarta terus bergulir. Beberapa nama kembali diperiksa oleh KPK. Lalu siapa selanjutnya yang akan ikut dalam pusaran kasus ini? Di tengah raya akan banyak orang-orang, termasuk orang-orang penting di negeri ini, akan terjerat karenanya. Kita akan bahasnya. Dua narasumber yang sudah bergabung di studio Kompas TV. Pertama adalah Firdaus Ilyas, peneliti Indonesia Corruption Watch. Dan kami juga akan menghubungi nanti anggota DPRD atau pimpinan DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Tapi kita akan bahas dulu dengan Bang Firdaus Ilyas. Bung Firdaus, Anda melihat, kita tahu bahwa kasus ini dipicu pertama kali oleh OTT atau Operasi Tangkap Tangan Sanusi. Dan hari ini pimpinan DPRD DKI Jakarta dipanggil. Apakah bisa disimpulkan bahwa bukan hanya Sanusi yang menerima uang tersebut? Ya, kalau kita bicara guliran kasus OTT KPK ya terkait dua perda dan itu berujung kepada reklamasi Teluk Jakarta misalnya. Kan memang dari awal kalau dilihat ada anggota DPRD yang diduga menerima suap gitu ya, dikaitkan dengan kewenangannya, kemudian juga di dalam proses pembahasan raperda. Nah, kalau kita bicara raperda sendiri kan ada dua simpul besar di sana. Ada legislatif, ada eksekutif begitu ya. Ada tim, balekda, segala macam, ada komisi, ada 105 anggota DPRD, dan ada mitranya teman-teman di eksekutif. Ada gubernur sampai nanti seterusnya di bawah jajaran Pemda, Pemprov gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan tidak mungkin. Kalau pokok soalnya adalah bagaimana pertempuran di dalam pasal-pasal atau argumentasi di dalam perda misalnya, tidak mungkin hanya satu atau dua orang saja yang memiliki kuasa di sana. Orang yang memiliki kewenangan. Dan sangat mungkin misalnya bahwa pihak terutama dalam sisi legislatif misalnya, tidak hanya misalnya Sanusi yang diduga ikut bermain atau diduga di dalam pemberian. Ada kemungkinan DPRD yang lain juga? Bisa sangat mungkin misalnya ada anggota DPRD yang lain. Tadi Anda mengatakan selain legislatif juga ada eksekutif. Betul. Eksekutif yang kemudian belum tersangka atau tidak tahu nanti apakah tersangka atau tidak, tapi setidaknya sudah ada terseret namanya, Suni Tanuwijaya, staf sus Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Seberapa jauh Suni sudah mengakui di beberapa kesempatan di media bahwa ia sering berhubungan dengan pengusaha dan juga DPRD. Ya. Apakah mungkin bahwa Suni bergerak sendiri ataukah memang itu sepengetahuan dari Gubernur DKI Jakarta Ahok? Ya, memang kalau dilihat ya tentu kalau posisinya adalah staf khusus tentu misalnya segala aktivitas, segala tindak tanduk begitu dalam rentang atau ruang misalnya balai kota seharusnya sepengetahuan Gubernur? Sepengetahuan gubernur tentunya seharusnya begitu ya, karena dia statusnya adalah staf khusus begitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua kan kalau kita lihat, nah kita harus lihat juga secara netral misalnya, apakah nanti pergerakan menemui orang, membuat agenda itu memang dalam konteks kerja-kerja sebagai staf khusus gitu ya, artinya sesuatu yang memang diberikan mandatnya atau di luar itu. Gitu. Maksudnya diberikan mandatnya atau di luar itu gimana? Bisa dipecah? Ya, misalnya begini, kan tentu misalnya seorang staf khusus diberikan job desk, gitu. Tugasnya dari A sampai Z, dia mengatur jadwal, melihat kemudian juga mempertemukan misalnya jadwal antara seorang gubernur dengan yang ingin bertemu dengan gubernur, atau misalnya, ya artinya rutinitas seorang kepala daerah begitu ya. Kemudian ketika ada pihak luar yang ingin ketemu atau misalnya gubernur ingin melakukan kunjungan kerja misalnya, tentu kan diatur oleh tim sekretariat dan saya pikir juga staf khusus tahu untuk itu begitu. Nah, itu kan adalah bagian dari kerja-kerja rutin begitu, artinya sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan tupoksinya begitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah di balik tugas-tugas rutin itu juga misalnya seorang staf khusus dan jajaran yang lain misalnya, termasuk juga misalnya pegawai negeri sipil juga melakukan aktivitas yang lain, tanda kutip, misalnya begini. Di banyak beberapa kasus misalnya kita lihat bahwa seorang staf khusus atau misalnya pejabat tinggi dalam sebuah pemerintah daerah juga karena unsur kedekatan, unsur juga bisa mempengaruhi misalnya ada konsep trading of influence di dalam undang-undang tipikor misalnya, itu juga mempengaruhi dalam mekanisme pengambilan kebijakan atau juga mendorong misalnya mengeluarkan suatu regulasi tanda kutip. Oke, jadi pertanyaan saya kemudian, itu diketahui oleh gubernur. Pertanyaannya, itu bisa legal, itu bisa ilegal. Itu bisa melanggar hukum, itu bisa tidak melanggar hukum. Gitu. Betul. Jadi yang mana yang melanggar hukum, yang mana tidak melanggar hukum. Misalnya sudah diakui bahwa Suni Tanuwijaya ketemu dengan Aguan Pengembang, Suni Tanuwijaya ketemu dengan Podomoro, Suni Tanuwijaya ketemu dengan pimpinan DPRD, Suni Tanuwijaya ketemu dengan Sanusi. Sudah diakui semua. Ya, yang mana yang bisa kalau saya lihat hukum, pemberitaan hari ini hukum. begitu ya. Kalau saya lihat pemberitaan selama hari ini misalnya, secara normatif misalnya itu tanda kutip ya masih kita katakan dalam koridor kewenangan dia begitu. Artinya dia mempertemukan seorang. Gimana dasarnya? Anda mengatakan itu? Iya, satu kalau dikatakan begini. Oh ya, kami ingin mengadakan dialog atau pertemuan atau apa dengan gubernur. Nah, kemudian gubernur mengatakan, "Oh ya, hubungi staf saya, sekretaris saya atau siapapun lah atau pegawai Pemda misalnya." Kemudian dibuatkan jadwal.
Dan tentu yang bertemu kan tidak hanya satu dua begitu. Artinya ada rutinitas bekerjaan seperti itu begitu. Nah, kalau kita lihat hanya sejauh itu tentu tidak melanggar aturan. Tetapi yang kita mesti lihat lebih lanjut adalah, nah ini juga nanti bagaimana KPK mengembangkannya misalnya. Apakah dikaitkan dengan dalam pertemuan-pertemuan ini juga ada niatan jahat atau tidak? Ada titipan kepentingan tertentu atau tidak? Ada sesuatu yang berkaitan dengan jabatan kewenangannya, kemudian dia langgar. Misalnya? Misalnya begini. Dia tidak boleh misalnya menitipkan satu pasal atau kepentingan misalnya pihak yang diduga mempunyai kepentingan. Anggaplah pengembang begitu ya. Kemudian dia coba mempengaruhi eksekutif misalnya karena itu melalui kedekatannya. Kemudian dikatakan, oh iya contoh misalnya kewajiban kontribusi kita turunkan saja dari 15 sampai 10% misalnya. Entah dengan argumentasi atau apapun misalnya begitu. Dan kemudian itu terjadi gitu ya. Artinya sesuai dengan kewenangannya tapi melakukan proses pelanggaran hukum dan mengakibatkan kerugian negara gitu atau kerugian daerah dengan memperkaya orang lain. Apakah kemudian dari 15 ke 5% misalnya, itu yang selalu digembar-gemborkan oleh Pak Ahok dan DPRD. Kalau 15 ke 5%, kemudian akhirnya disetujui 5%, maka ada kemungkinan unsur pidana di situ, ada kemungkinan niat jahat di situ. Satu, kalau kita lihat kan tentu ada dua versi, satu 15 kemudian 5%. Ya. Nah kemudian diberikan semacam justifikasi, kira-kira di dalam common sense atau yang umum dalam misalnya kontribusi dalam reklamasi itu kira-kira tarifnya berapa? Semua kan ada dasar hukumnya begitu ya, dan mungkin nanti akan diminta pertimbangan Karena ahli. laporan majalah Tempo yang terbit hari ini menyebutkan bahwa terjadi kesepakatan 5% dan Gubernur Ahok juga ditengarai menyetujui 5% itu. Intinya itu merupakan hasil dari komunikasi antara SUNI dengan DPRD. Nah, ya artinya nanti kan dilihat kan, dilakukan semacam beginilah. Kalau kita mengadakan proses penawaran barang dan jasa gitu ya, kemudian oh ya kira-kira harganya wajar atau tidak begitu. Nah, tinggal dilihat harga pasar yang wajar berapa. Satu itu. Kemudian kalau yang kedua tidak ada harga pasar, diminta pertimbangan ahli. Makanya dalam KUHP misalnya dikatakan salah satu alat bukti adalah keterangan ahli begitu ya. Nah, apakah nanti dalam penentuan range antara 5, 10, 15 atau 20% misalnya, kira-kira yang memberikan nilai paling optimal untuk DKI Jakarta atau masyarakat itu berapa persentasenya? Tentu kan 5%, 10%, 15% ada dasar hukumnya. Jadi 15%, 10 atau 5 itu nggak ada yang salah, selama punya dasar yang jelas. Betul. Jadi, nah tinggalkan nanti melihat kurang lebih misalnya gitu ya. Kan kalau secara sederhana saya katakan begini. Tentu dalam sisi pengusaha misalnya antara 15 sampai dan 5% itu kan perbedaannya sangat signifikan begitu ya. Antara 150 triliun dengan 50 triliun. Kalau kita katakan itu 5.000 hektar begitu ya. Dan JOP-nya kalau kita patok ke Pantai Indah Kapuk atau Mutiara 20 juta begitu ya gitu. Nah, artinya range 100 triliun adalah suatu nilai yang sangat besar sekali begitu. Nah, ini bisa menjadi motivasi, menjadi modus, menjadi motif mengatakan, oh iya, kalau kira-kira kita bisa turunkan sekian persen, 1% aja misalnya, atau 5% atau bahkan 10% begitu ya gitu. Nah, sekali lagi nanti tentu akan melihat pertimbangan lebih lanjut, keterangan saksi dan seterusnya misalnya. Kira-kira dasar hukumnya apa sih? Kalau selama ini dikatakan, kalau saya coba baca begitu ya, rata-rata itu 5% kewajibannya begitu. Nah, kalaupun kemudian diminta 15%, kemudian diturunkan lagi, apakah tadi misalnya keinginan 15% itu bagian dari orang mencoba menggunakan kewenangannya untuk menekan pihak lain? Gitu. Kemudian mendapatkan, ya sudahlah Pak diturunkan saja begitu ya. Jadi ada nuansa sedikit pemerasan tanda kutip begitu, walaupun pada ujungnya yang disetujui adalah 5% misalnya. Dari semua analisa Anda, kalau diprioritaskan 1 sampai 5, siapa saja yang paling penting untuk dipanggil terkait kasus ini? Yang paling penting ya, yang terkait langsung dengan kewenangan. Prioritas ya, 1, 2, 3, 4, artinya antara legislatif dan eksekutif. Begitu. Legislatif dan eksekutif. Ya. Jadi anggota DPRD yang mana nih? Yang kan ada banyak, ada Ya, ada anggota komisi, DPRD ada kan tentu Bamus. balegda begitu ya, kemudian komisi begitu. Artinya komisi atau orang yang memiliki justifikasi yang paling besar dalam membentuk peraturan tersebut. Contoh misalnya begini, kalau peraturan itu terkait dengan komisi tata ruang atau pendidikan atau pelayanan kesehatan, tentu orang tersebut yang harus dipanggil. Oke, ketuanya dan semuanya anggotanya. Dan semuanya. Oke, itu termasuk yang pertama. anggota. Kemudian DPRD yang kedua? Ya DPRD kan tentu juga ada pimpinan begitu ya. Oke, Karena pimpinan. kan kalau kita lihat dalam beberapa pola selama ini misalnya dalam pembahasan undang-undang ataupun juga misalnya perda misalnya, walaupun misalnya pimpinan di luar komisi tersebut misalnya, tapi dengan kewenangan dia misalnya, dia juga bisa menekan, menitipkan pesan sesuatu. Jadi pimpinan juga wajib diperiksa, diambil keterangannya sebagai saksi. Begitu. Eksekutif? Eksekutif kan mulai dari kepala
Ya, Bapeda. mulai dari Bapeda, kemudian juga yang terkait dengan lingkungan hidup, begitu tata ruang, begitu sampai misalnya gubernurnya sendiri. Gubernurnya pun dipanggil. Betul. Karena ini kan inisiatif dari gubernur ya untuk mengusulkan perda, dan perda itu kan tentu sudah dibahas oleh jajaran eksekutif. Dan terakhir KPK menyebutkan bahwa ada big boss yang mengatur dari semua ini, dan big boss itu berasal dari pengembang. Anda mendengarnya juga ada hal yang sama, bahwa semua ini mindsetnya adalah si big boss itu yang berasal dari pengembang. Di banyak kasus, Mas Aiman, gitu ya, bahwa uang itu menjadi kuasa di dalam pembentukan kebijakan atau policy, apalagi yang terkait dengan izin, tata ruang, reklamasi, baik itu sumber daya alam, kehutanan, perkebunan, pertambangan, bahkan tata ruang di kota, begitu ya. Kalau kita bicara tata ruang Jakarta, kita tahu misalnya begitu banyak lahan di Jakarta ini yang beralih fungsi dari hijau menjadi kuning, coklat segala macam. Dari tadinya dimiliki oleh Pemda kemudian hilang. Nah, untuk konteks Jakarta misalnya kita paham lah kira-kira siapa sih yang menjadi oligarki atau yang menguasai lahan-lahan di Jakarta. Mulai dari Agung Podomoro Group, Sinarmas, Bakri dan segala macam. Dan kalau kita bicara toh hanya untuk reklamasi misalnya, ada 5.000, ada sekian banyak pengembang, begitu 5.000 hektar. Kita bayangkan misalnya, kalau nilai investasi kemudian nilai ekonominya bisa diturunkan misalnya, 1% saja misalnya, itu kan kurang lebih 10 triliun, begitu ya. Jadi Anda bayangkan kalau mereka hanya mengeluarkan suap sekian puluh atau beberapa ratus miliar, nilainya peanut sekali, begitu loh. Dan saya pikir tentu ini akan bisa menjadi melihat misalnya, satu apakah juga kepentingan pengusaha yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Jadi pengusaha yang memiliki kedekatan dengan penguasa itu juga menentukan kebijakan. Baik, gitu ya. baik. Gitu. Terima kasih Bung Firdaus Ilyas dari Indonesia Corruption Watch, CW, telah memberikan Sama-sama, informasi di Mas program.